Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Paddock GP, Dian Berta Vinales meninggal dalam race ke-1 World SSB 300. Ia membalap dengan tim milik Maverick Vinales, yakni Vinales Racing Team. Manajer timnya adalah ayah dari Maverick Vinales. Maverick Vinales pun mengungkapkan perasaan sedihnya. Ia begitu kehilangan sosok Dian Berta Vinales yang sebetulnya adalah rider berbakat. Karena masih berusia 15 tahun, namun sudah dapat menembus posisi 5-6 besar. Tidak ada kata-kata untuk saat ini. Itu adalah pukulan berat bagi keluarga kami. Saya akan selalu mengingat pertengkaran yang kami miliki setiap saat tentang apapun. Dia adalah emosi kami, dan dia akan selalu bersama kami. Saya mengirimi dia ciuman hangat dimanapun dia berada, tulis Maverick Vinales dalam postingan akun media sosialnya. Diketahui selama ini Pecco Bagnaia memakai gaya balap Jorge Lorenzo. Dikutip dari Speedweek, Lorenzo yang mendengar itu pun mengaku ada dua pembalap yang memakai bekas motornya dan gaya balapnya, yakni Bagnaia dan Quartararo. Pecco lebih besar dari saya, tapi saya setuju. Ada dua pembalap yang memiliki gaya mengemudi saya. Satu adalah Quartararo, yang lain Bagnaia. Keduanya menggunakan sepeda motor yang saya kendarai selama beberapa tahun terakhir. Dilansir dari Paddock GP, Marc Marquez kembali curhat. Kali ini berbicara efek cedera yang masih menjadi kendalanya. Ia menyebutkan bahwa sekarang ia harus menjalani istirahat cukup lama setelah balapan. Jika tidak, maka tangannya akan terasa sakit. Hal ini menyebabkan waktu untuk latihan fisik sebelum balapan menjadi berkurang. Saya harus istirahat 3 hari setelah balapan, itu banyak. Tapi jika saya tidak melakukannya, itu menyakitkan. Kemudian saya berlatih selama 2 atau 3 hari sebelum terbang ke sirkuit berikutnya. Saya tidak pernah bekerja seperti itu di masa lalu. Saat ini saya menikmati beberapa putaran. Tetapi jika kamu kesakitan, maka tidak bisa bersenang-senang dan kompetitif. Alex Espargaro mengungkapkan ia tidak senang balapan di Austin yang akan digelar minggu ini. Hal itu dikarenakan jumlah kasus COVID-19 di negara bagian Texas. Dikutip dari Paddock GP, pada pertemuan Komisi Keselamatan di sela-sela Grand Prix Aragon, Alex pun berbicara kepada Carmelo Ezpeleta selaku CEO Dorna Sport. Saya berbicara dengan Carmelo di balapan terakhir. Saya tidak menanyakan apapun kepadanya, tetapi dia berkata, "Saya tahu Anda sedikit khawatir tentang situasinya." Dia menjelaskan kepada saya bahwa mereka punya rencana. Bagi mereka semuanya terkendali. Saya jauh lebih percaya diri setelah berbicara dengannya pada hari Minggu di Aragon. Jadi ketika Carmelo bilang ke saya, "Jangan khawatir, kami punya rencana. Anda tidak perlu khawatir, semuanya terkendali." Saya sudah mempercayainya. Sejak hari pertama tes di Misano, Marc Marquez sudah mengerjakan program pengujian yang berpusat pada mesin barunya. Hal ini bertujuan untuk meracik mesin tahun depan.
Diketahui dalam 2 hari ia mengitari sirkuit sejauh 487 km dan berada di urutan ke-12 secara keseluruhan. Kepada Corse di Moto, Marc Marquez kagum dengan konsep mesin baru RC200V. Mesin baru dan konsep keseluruhannya bagus. Saya tidak memacu terlalu kuat dan melaju dengan hati-hati untuk tidak mengambil resiko saat tes. Pada pagi hari tes kedua, saya sedang mengerjakan motor tahun depan dan sorenya saya masih mencoba sasis dan konsep untuk motor yang saya gunakan sekarang. Saya sangat senang. Kami telah melakukan sesuatu yang menarik selama 2 hari terakhir. Kepada Speedweek, Lin Jarvis berharap Quartararo dapat meraih juara dunia MotoGP 2021 sebelum putaran final Valencia. Adapun seri MotoGP tinggal menyisakan 4 putaran, jadi masih tersisa 100 poin lagi untuk diperebutkan. Fabio telah mencetak 78 poin sejak liburan musim panas, Bagnaia 77, jadi bisa dibilang mengumpulkan jumlah poin yang hampir sama. Dalam 5 balapan terakhir, pada dasarnya saya berharap keputusan itu tidak akan dibuat di Valencia. Saya harap kami bisa mempertahankan poin dan mungkin memenangkan kejuaraan dunia sebelum balapan terakhir. Kepada Duta Motori Web, Alberto Puig mengungkapkan gaji Marc Marquez dipotong dikarenakan usai kecelakaan Marc Marquez di Jerez 2020 menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi HRC. Dengan demikian terjadi kekosongan pembalap dan juga memperlambat perkembangan RC200V. Karena kerugian tersebut, Marc pun bersedia untuk mendapatkan pengurangan gaji. Saya belum balapan sepanjang tahun. Saya belum melakukan bagian saya. Jadi saya mengatakan kepada mereka untuk membayar seperti apa yang mereka inginkan. Tidak terlalu umum permintaan seperti itu datang dari pembalap. Hal pertama yang ingin dilakukan Marquez adalah memenangkan balapan. Jika prioritasnya adalah uang, dia akan pergi untuk tinggal di luar Spanyol, tetapi dia tetap di rumah. Banyak yang mengatakan bahwa motor yang digunakan Bastianini adalah motor yang digunakan Zarco pada saat mendapatkan pole position dan podium di Brno tahun 2020. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kepada pedok GP, Ruben Saus menuturkan paket motor Zarco di podium 2020 lebih kompetitif daripada paket motor Bastianini di Misano. Zarco pernah naik podium sebelumnya, dan Zarco tidak ingin membalap untuk kami. Akan tetapi pada waktu dia memiliki motor yang jauh lebih baik daripada yang dipakai Bastianini sekarang. Setelah podium dengan Bastianini, semua orang mencibir, tapi ini Johan, ini motornya. Kami melakukannya lagi dengan tim yang sama, tanpa motor yang lebih baik. Jadi itu artinya pengemudi bisa membuat paketnya berperforma luar biasa. Lebih lanjut, usai Bastianini mendapatkan podium di Misano lalu, ia pun berharap kepada Ducati agar membantu situasinya dengan memberikan upgrade motor kepada Bastianini. Sekarang kami harus meminta Ducati untuk memberi kami sesuatu yang lebih baik, karena kami akan berada di MotoGP Misano lagi, dan kami layak mendapatkan itu. Selain itu, ini adalah perpisahan tim, dan saya pikir itu pantas. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini.
Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.